Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembahasan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah sampai bab 3 tentang kinayah. Ada di halaman 67. Dilihat bukunya halaman 67. Kinayah itu ada 3, kinayah mausuf, kinayah sifat, kinayah nisbah. Nah, ini yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, di sini di bawahnya ada tulisan perbedaan kinayah dan isti'arah. Kinayah itu makna asalnya atau makna asli tetap digunakan. Tetapi kalau isti'arah, makna yang digunakan hanya makna majas. Sedangkan makna asli tidak boleh digunakan karena ada alaqah yang melarangnya. Masih ingat ya isti'arah kemarin? Tasrihiyah, makniyah. Jadi kalau isti'arah itu tidak boleh menggunakan makna asli, yang digunakan hanya makna majas saja. Tetapi kalau kinayah yang akan kita bahas ini enggak. Dia menggunakan makna asli, dia juga bisa menggunakan makna majas. Jadi tidak ada larangan menggunakan makna asli. Kenapa? Karena masuk akal. Tapi kalau isti'arah menggunakan makna asli tidak masuk akal. Ya. Contoh kemarin isti'arah ya, saya melihat singa di masjid sedang berpidato. Kamu maknai asli, ada singa betulan, ya ditertawai orang, nggak masuk akal, dikira orang gila, nggak masuk akal. Tapi kalau di kinayah nanti contoh-contohnya nggak begitu. Ada kalimat misalnya saya tidak punya banyak asap di rumah. Tidak punya banyak asap, itu apa maknanya? Berarti tidak punya makanan. Asap itu adalah orang yang sering memasak. Nggak punya asap berarti nggak pernah masak, nggak punya makanan. Nah itu bisa dimaknai betul-betul memang tidak punya asap di rumah, memang betul-betul begitu, dimaknai asli begitu juga boleh. Dimaknai majas alias tidak punya makanan juga boleh, masuk akal. Nah, kita lihat bawahnya. Nah, ini ya. Kinayah adalah kalimat yang diungkapkan dengan pengertian yang berbeda dengan pengertian pada umumnya, dengan tetap dibolehkan mengambil makna hakikatnya atau makna aslinya itu tetap boleh diambil, tetap boleh dipakai. Ini kinayah enaknya, jadi boleh pakai makna asli, boleh pakai makna tidak asli, tidak ada larangan. Perbedaan kinayah dengan isti'arah tadi sudah kita bahas ya. Nah, langsung ke contoh ya. Contoh kinayah ya. Ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, yang digaris bawahi lihubbil khairi lasyadid. Artinya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Nah, lihubbil khairi lasyadid, cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Nah, kata yang bergaris bawah itu bisa dimaknai asli, memang dia itu sangat cinta pada harta berlebihan. Bisa dimaknai majas, yaitu bakhil, sifat bakhil. Itu jadi bisa dimaknai asli, ya masuk akal. Bisa dimaknai majas juga boleh.
Tuh ya. Nah, ada lagi contoh nomor 2. Hatta zurtumul makobir. Artinya sampai kamu masuk di dalam kubur. Nah, yang digaris bawahi zurtumul makobir. Ini makna aslinya, makna asli itu makna kamus zaro ya zuru ya, mengunjungi, kamu ziarah atau mengunjungi kuburan. Itu dimaknai begitu juga boleh, betul, masuk akal. Dimaknai majas yaitu kematian. Nah, sampai kamu mati. Nah, jadi makna majasnya kematian, makna aslinya ziarah kubur. Boleh. Itu contoh dari kinayah seperti itu. Ada lagi. Wa hamalnahu ala dzatil wahi wa dusur. Nah, artinya kami angkut Nabi Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Nah, ini kata yang bergaris bawah, terbuat dari papan dan paku. Ini kamu maknai asli, memang ada bahtera yang dibuat dari papan dan paku, juga boleh dimaknai seperti itu. Dimaknai majas, diartikan kapal. Nah, itu makna majasnya kapal. Itu juga boleh. Jadi sesuatu yang terbuat dari paku dan kayu atau papan itu kapal. Itu makna asli, makna majas, boleh dipakai keduanya. Berikutnya, la yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Kata yaktumna itu makna aslinya, makna kamus, menyembunyikan. Tapi makna majas, menggugurkan kandungan. Tidak halal bagi wanita menggugurkan kandungan. Itu makna asli ya benar, boleh dipakai. Makna tidak asli atau majas juga boleh. Jadi mengandung dua makna yang boleh dipakai. Itu contoh-contoh kinayah. Ini penjelasannya di bawahnya ini. Jadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada kaidah. Kinayah adalah, ini pengertian kinayah, lafal yang memiliki makna asli ya. Tetapi yang dimaksud adalah kelaziman dari makna asli tersebut. Kelaziman itu maksudnya makna majas tadi. Meski masih mungkin untuk dipahami dengan makna asli. Maksudnya masih boleh memakai pemahaman makna asli. Boleh, tidak dilarang. Kalau isti'arah kan dilarang menggunakan makna asli karena tidak masuk akal. Tapi kinayah boleh. Enaknya di situ kinayah. Nah, pembagian kinayah yang tadi saya bilang ada 3. Ini yang pertama, kinayah mausuf. Kinayah mausuf itu nanti ada pengertiannya. Secara gampangnya kinayah yang menjelaskan tentang mausuf. Mausuf itu kata sifat ya. Kata sifat. Mausuf benda yang disifati. Kalau kata sifat nanti kinayah sifat. Saya ulangi, kinayah mausuf berarti kinayah yang menjelaskan tentang benda yang disifati. Nah, dengarkan sifat mausuf. Nah, ini contoh. Ummahatul mu'minina la tazawwajna ba'da wafatir rasul. Ini yang digaris bawahi ummahatul mu'minina. Ini arti aslinya, makna asli, makna kamus. Ummahat kan ibu-ibu, ibu-ibunya orang mukmin. Tapi makna majasnya adalah istri Rasulullah. Jadi istri-istri Nabi tidak menikah setelah wafatnya Rasul. Nah, istri-istri Nabi ini makna majasnya, makna aslinya ibu-ibu orang mukmin. Semuanya boleh dipakai, tidak apa-apa dan masuk akal. 2. Wajadat Fiki bintu Adnan Daron ya. Binti Adnan menemukan padamu suatu tempat daron ya, yang mengingatkannya Zakarotha Badawatal Arab, daerah pedalaman orang Badui.
yang digarisbawahi bintu adnan. Ini yang digarisbawahi ini mausuf semuanya, benda yang disifati. Digarisbawahi. Nah, benda yang disifati ini mengandung dua makna. Makna aslinya yaitu bintu adnan, ini nama. Makna majasnya bangsa Arab. Nah, jadi penjelasan di bawah ini ada tulisan bangsa Arab. Nah, coba ini menurut saya ralat ini. Jadi nomor 2 itu menjelaskan bahwa bahasa Arab ini saya ralat, menurut saya ini bangsa. Kan binti adnan itu orang keturunan yang menemukan atau menciptakan bangsa Arab sejak awal. Nah, ini bangsa Arab mengingatkan tentang masa keterasingannya. Namun secara sorry dia menyebut nah ini adalah bahasa, tolong diralat ini menjadi bangsa Arab dengan untaian kata sebagai kinayah darinya yaitu bintu adnan. Jadi bintu adnan itu adalah kinayah atau bahasa majasnya tadi bangsa Arab. Bangsa Arab itu mana majas, makna aslinya bintu adnan. Dua makna itu boleh dipakai. Ya, memang dulu ada orang namanya bintu adnan, atau diartikan sekarang bangsa Arab karena ya betul dia keturunan Arab pertama. Nah, ini ada kaidah pengertian kinayah mausuf adalah kinayah yang menyebutkan sifat dan yang disifati dibuang. Jadi sifat disebut, ditulis maksudnya, dijelaskan, ditulis dalam kalimat. Tapi kata yang disifati atau benda yang disifati justru dibuang. Ya, ini yang dimaksud makna majas dari mausuf dibuang. Tetapi masih boleh digunakan makna asli. Saya ulangi, yang dibuang ini apanya? Mausuf, tapi mausuf yang majas. Tadi kan saya memaknai ada dua, makna asli sama makna majas. Seperti tadi ibu-ibu mukmin itu makna asli tertulis, tapi makna majasnya dibuang, tidak nampak, maksudnya disembunyikan. Apa makna majasnya dari ibu-ibu orang mukmin tadi? Yaitu istri-istri Rasul. Nah, lebih jelasnya lihat lagi. Nah, ini makna majasnya istri Rasul, istri Nabi. Dibuang, nggak ada, kata-kata ini nggak ada di sini. Harusnya kan bahasa Arabnya istri-istri Nabi itu zaujatu Rasul, tapi nggak nampak di sini, dibuang, disembunyikan. Itu yang dimaksud benda yang disifatinya dibuang, benda yang disifati yang majas loh ya, bukan yang asli. Kalau yang asli nampak di sini, yang majas yang dibuang, paham ya? Terus ini juga ini kata yang disifati, yang asli nampak, ini bintu adnan, ini kata yang disifati. Nah, kata yang disifati yang dibuang itu apa? Bangsa Arab, itu yang dibuang, tidak nampak di sini. Nah, sudah paham? Jadi yang dibuang itu benda yang disifati tapi yang majas. Untuk benda yang disifati yang asli nampak di tulisan ada. Paham ya dengan pengertian tadi? Jadi yang disifati dibuang, yang disifati dibuang, tapi kata sifatnya disebutkan. Kata sifatnya apa tadi? Ya kalimat-kalimat sesudahnya, itu namanya kata sifat, menjelaskan. Nah, sekarang kinayah sifat. Kinayah sifat pasti kinayah yang menyebutkan tentang sifat ya. Nah, contoh, saya melihat laki-laki yang berpegangan tongkat. Nah, kalimat mulai rojulan, laki-laki, sampai memegang tongkat, ini semuanya sifat, mengandung makna sifat ini. Nah,
Cuma sifatnya tidak nampak. Sifat apa? Laki-laki memakai tongkat. Kira-kira kata sifat apa yang perlu diberikan pada kalimat seperti itu? Menunjukkan apa? Biasanya orang apa? Itu namanya makna lazim. Makna majas. Biasanya orang apa yang pakai tongkat berjalannya? Nah, ternyata di sini menunjukkan sifat sudah tua usianya. Jadi saya melihat orang yang sudah tua. Kata tua itu kata sifat, tidak nampak, makna aslinya nampak, makna majasnya dibuang. Nah, nomor 2, A'rabiyah wali berkata, Asku, saya mengadu kepadamu, mengeluh padamu, saya punya sedikit tikus di rumahku. Sedikit tikus, jargon tikus di rumahku. Di rumahku ada sedikit tikusnya. Itu makna kinayah itu. Apa maksudnya? Nah, sedikit tikus itu bisa dimaknai asli, berarti di rumahnya memang tikusnya jumlahnya sedikit. Itu makna asli. Makna majasnya tidak punya makanan. Nah, kok bisa? Nah, tikus kan butuh makan. Kalau tikusnya sedikit berarti makanannya juga sedikit. Nah, itu makna majas. Cuma sifat tidak punya tadi atau fakir ya tidak disebutkan di situ. Makna majasnya tidak disebutkan. Nah, ini keterangannya. Sedikit makanan di rumahnya. Saya fakir. Nah, orangnya miskin berarti. Orang miskin, fakir, kaya itu kan kata sifat. Nah, itu makna majas. Namanya kinayah, sifat. Makna aslinya sedikit tikus, makna majasnya fakir. Karena fakir kata sifat masuk pada kinayah sifat. Nah, ini pengertian kinayah sifat. Kinayah sifat adalah menyebutkan mausuf, membuang sifat. Nah, sifat yang mana? Sifat yang majasi. Sifat yang makna majas ya, tadi dibuangkan. Fakir itu tadi kan makna majas dari sifat sedikit tikus. Terus yang pertama tadi sifat usia tua. Nah, tadi juga dibuang kan sifat-sifat yang majas tadi dibuang, tidak nampak. Nah, mausufnya disebutkan. Mausufnya itu yang mana? Nah, kita lihat mausufnya disebutkan. Nah, ini kalau ini mausufnya rojulan, orang. Terus ini mausufnya mana? Nih, A'rabiyah wali, ya kan? Dia mengeluh sedikit tikus. Nah, ini semuanya kata sifat, tapi makna asli. Yang ini mausufnya. Jadi mausufnya disebutkan, tapi sifat yang majas tidak disebutkan alias dibuang. Sifat yang makna majas dibuang. Sudah. Yang terakhir kinayah nisbah. Kinayah nisbah itu apa? Contohnya sudah ada. Pengertiannya di bawah. Apa itu? Nah, ini. Kinayah nisbah adalah menyebutkan sifat, tetapi bukan menisbahkannya langsung pada subjek yang disifati, melainkan pada sesuatu yang berkaitan dengannya. Saya ulang. Jadi menyebutkan sifat, tapi tidak langsung pada orangnya, tapi melainkan lewat benda lain yang berkaitan dengan orang tersebut. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jadi memberi sifat pada seseorang atau benda tidak secara langsung, lewat benda lain yang biasanya nempel pada dia. Nah, ini dia. Nah,
Contoh, al-mujiddu, al-majdu baina saubaihi. Kemuliaan berada di antara dua pakaiannya. Kemuliaan berada di antara dua pakaiannya. Dan kedermawanan berada di bawah selimutnya. Awas, ini ada dua kata sifat. Apa? Kemuliaan, majdu, dan kedermawanan. Al-karomu, dermawan. Mulia sama dermawan. Nah, sifat ini nempel pada dua baju. Yang dermawan nempel pada selimut. Ini namanya memberi sifat tidak langsung pada orangnya, tapi diberikan pada barangnya. Di sini berupa pakaian, di sini berupa selimut. Nah, paham ya? Itu nisbah. Jadi memberikan sifat yang tidak langsung pada orangnya, tapi pada sesuatu yang nempel padanya. Baju sama selimut. Itu contoh nisbah. Nah, paham ya? Nah, ciri yang paling menonjol dari kinayah nisbah adalah kata-katanya menjelaskan sifat atau sesuatu yang menunjukkan sifat. Seperti mulia, dermawan, itu ditonjolkan di situ tadi ya. Itu kinayah nisbah. Selesai. Nah, ini fungsi-fungsi kinayah, tujuannya apa sih? Kinayah punya tujuan apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang semula tidak jelas menjadi jelas, memperindah makna, menjelekkan sesuatu. Itu contoh-contohnya. Menghindari sesuatu yang vulgar atau tabu, saru. Dihindari kata-kata yang terlalu vulgar, tabu. Contohnya, wa ya'ti ahlahu, dia mendatangi istrinya. Nah, itu vulgar kalau diartikan bermakna jima kan. Nah, kata ngomong jima itu terlalu vulgar. Akhirnya dengan kata-kata yang kinayah, mendatangi, dia mendatangi siapa? Istrinya. Inilah tujuan-tujuan dari kinayah. Nah, sekarang kamu lihat soalnya ada di halaman 81. Nah, ini mulai kamu akan mengalami kesulitan di sini. Hati-hati ya. Halaman 81. Jelaskan mausuf atau kata yang disifati yang dimaksud dalam setiap kinayah berikut. Jadi ini ada kinayah 1, 2, 3. Nah, ayat Quran ya. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Nah, ini mausufnya yang mana? Awas, mausuf yang dimaksud ini yang mausuf yang makna majazi ya. Karena apa? Kalau mausuf yang tidak majazi pasti sudah nempel di ayat itu, tidak perlu ditanyakan. Pasti jawabannya man, itu mausuf yang asli ya, makna asli. Yang ditanyakan yang majazi. Caranya kamu cari tafsirnya ayat ini ya, kamu ketik tafsir Az-Zukhruf ayat berapa ini, 18. Nanti kamu akan menemukan di situ mausuf, benda atau orang yang disifati. Ini menunjukkan orang apa? Orang yang suka perhiasan, tapi kalau bertengkar dia lemah. Itu orang siapa dia? Kita akan ketemu ya. Kemudian nomor 2, nah ini tidak ada artinya. Diartikan sohibul hajah ar'anu, orang yang meminta
atau hajat ya, minta dipenuhi kebutuhannya adalah ar'anu, orang yang paling bodoh, dan dul fakri, dan orang itu miskin, luhum, sangat menonjol kemiskinannya, bodoh menonjol. Nah, ini kamu harus tahu pakai analisa. Ini mausufnya apa? Menjelaskan orang apa? Nomor 3 juga gitu, menjelaskan mausuf orang yang bagaimana. Ini artinya demi yang jiwa Muhammad di tangannya, saya tidak akan meninggalkan urusan ini sampai Allah memperjelasnya atau menghancurkan selain dia. Nah, ini ucapan seperti ini, ucapan orang yang bagaimana. Kamu bisa menganalisanya dengan cermat. Jadi cari ini sifat orang yang bagaimana. Tapi yang ditanyakan orangnya ya, mausuf. Mausuf itu kata yang disifati. Jadi ini semuanya adalah kalimat mengandung sifat. Nah, kamu disuruh menyebutkan orangnya. Kalau ini disuruh membuat contoh kinayah tentang ustadz. Kalau yang ketiga kinayah sifat. Nah, kamu disuruh menjelaskan. Tadi kinayah sifat kan sifat apa yang ada di kalimat ini. Berkata orang dengan perkataan yang banyak, ngomongnya wakil. Fulan di mulutnya ada media. Media itu media sosial. Fulan di mulutnya ada medsos, ada penyiar. Media itu alat siaran. Fulan di mulutnya ada alat siaran, mic mungkin ya. Nah, ini menunjukkan sifat apa? Sifat tuh ya, kinayah sifat. Nomor 2. Ini fulan memakai baju harimau untuk melawannya dan memakai sarung tangan atau sarung di wajahnya. Nah, ini menunjukkan sifat apa? Nomor 3. Fulan ditunjuk dengan jari. Ini sifat apa? Fulan berarti orang apa? 4. Dia mengangkat langit dengan lehernya dan menyelamatkan orang dengan isyarat telapak tangan. Nah, ini sifat orang apa? Sifatnya ya. Kalau tadi yang atas orang, kalau ini sifat. Ini orang, kata benda, ini sifat. Nah, yang di bawah ini kamu disuruh menggarisbawahi dari sekian kalimat, beri garis bawah mana yang menunjukkan kalimat kinayah. Jadi garis seret begitu ya, satu kalimat menunjukkan makna kinayah. Sudah itu. Sudah sampai nomor 5 itu soal-soal tentang kinayah. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nggak ngerti silakan tanya, miss call ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.